Pria baru saja pulang ke rumah dan menemukan istrinya yang tidak pernah memasak. Ternyata telah menyiapkan satu meja makanan untuk asisten. Ini adalah ketidakberuntungan saya pulang. Asisten segera berlari keluar untuk menjelaskan. Dia bilang dia hanya datang untuk membantu dengan pekerjaan kecil. Semua makanan ini adalah yang dibuat khusus oleh wanita untuknya. Pria melihat meja yang penuh dengan makanan pedas. Tidak ada satupun yang bisa dia makan. Namun istri jelas tahu, dia alergi terhadap cabai. Pria akhirnya menyadari hubungan antara istri dan asisten. Dengan putus asa mengeluarkan kesepakatan perceraian, baru saja ingin mengizinkan mereka, namun melihat sebuah koper, segera memasukkan kembali kesepakatan itu. Dia, Faye, apakah kamu tidak perlu menjelaskan? Asisten memanfaatkan kesempatan untuk berlari ke sana, menarik koper itu ke arahnya. Dia bilang barang-barangnya sudah dia siapkan. Jika ada permintaan, silakan sampaikan. Kemudian melangkah maju, meletakkan tangan pria di atas koper, mengisyaratkan agar dia pergi dengan tenang untuk bertugas di Afrika. Dia akan menjaga wanita itu dengan baik. Saat itu pria benar-benar marah. Dia melemparkan koper dengan keras. Di dalamnya ada pakaian hangat. Semua itu telah dipotong-potong oleh asisten. Dia marah dan menuduhnya menemas barang seperti ini. Namun istri memintanya untuk diam. Dia tidak hanya tidak menyalahkan asisten. Sebaliknya, ia malah menyalahkan pria karena marah-marah dan mengeluarkan tiket pesawat dari saku. Memerintahnya segera menelepon mitra perusahaan, menyerahkan semua urusan kepada asisten. Saat itu, pria benar-benar putus asa terhadap istrinya. Dia merebut tiket itu dan merobeknya menjadi berkeping-keping dan melemparkannya ke wajah mereka. Kesepakatan perceraian. Sen Muyan, hanya karena aku memindahkanmu ke Afrika, kau mengancamku dengan perceraian. Melihat sikap pria yang begitu tegas, istri mengambil kesepakatan perceraian dan dengan tegas menandatanganinya. Dia berteriak memintanya untuk segera pergi. Melihat pria pergi tanpa menoleh, istri yakin dia akan kembali sambil menangis, minta maaf pada diri sendiri. Namun, detik berikutnya, asisten menerima kabar. Semua karyawan perusahaan telah menyerahkan surat pengunduran diri. Wanita belum pulih dari keterkejutannya. Lalu diberitahu, mitra bisnis baru saja menarik investasi secara kolektif. Dia baru menyadari betapa seriusnya masalah ini. Ternyata pencapaian perusahaan saat ini semua bergantung pada kerja keras pria tanpa henti, pengorbanan tanpa malam. Namun yang tidak dia duga adalah kesalahan asisten menyebabkan perusahaan rugi miliaran. Diminta oleh Dewan Direksi untuk bertugas di Afrika. Wanita berusaha menyelamatkan asisten, justru membiarkan dirinya menggantikan dia ke Afrika. Bahkan berjanji bahwa begitu dia kembali, dia akan memberinya seorang anak. Melihat reaksinya yang begitu berlebihan, wanita langsung berdiri dan memukul meja, marah dan menanyakan maksudnya. Dia menyusun kontrak yang salah. Apakah saya yang harus minta bantuan menggait investasi baru untuk menyelamatkan keadaan? Apakah kamu masih ingin saya menggantikan dia ke Afrika? Dia, Faye, aku dan Chen Yowen. Siapa sebenarnya suamimu? Wanita juga marah setelah mendengar itu. Peringatan dia jika tidak mau pergi, maka dia juga tidak perlu tinggal di perusahaan itu. Pria itu mengangguk. Dia berkata kepada wanita itu, dia dan asisten hanya bisa memilih salah satu. Kemudian dia mencopot rencana wakil presiden grup, meminta dia untuk mempertimbangkan dengan baik, melemparkan rencana di atas meja, lalu berbalik dan pergi. Wanita itu tidak ingin mengambil ponsel, jadi dia meminta seseorang untuk memesan tiket ke Afrika. Sementara itu pria saat ini sedang membereskan barang-barang di kantor. Namun asisten masuk dan memberitahunya, barang-barang di sini tidak perlu dipindahkan, tunggu sampai kembali dari Afrika, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Pria itu melihat rencana di dada asisten, mengetahui bahwa wanita itu masih memilihnya. Namun asisten saat ini terlihat bingung. Namun dia mencopot rencana itu. Dengan sikap sinis dia berkata bahwa dia tidak layak untuk posisi itu. Posisi wakil presiden masih lebih cocok untuk pria itu. Kemudian dia menyerahkan rencana itu di hadapannya. Sebenarnya dia ingin mengejek beberapa kalimat lagi. Namun pria itu mengulurkan tangan dan menangkap rencana itu. Asisten itu panik. Dia berpegang erat dan tidak melepaskannya. Pria mempertanyakan dia, bukankah kamu harus menyerahkan rencana itu? Kenapa kamu belum melepaskannya? Melihat situasi itu, para karyawan mulai berteriak, suruh dia segera melepaskannya. Saat asisten hendak membantah, terlihat wanita datang. Dia mendapatkan ide cemerlang, tiba-tiba melepaskan dan jatuh ke tanah. Wanita melihat asisten, dia terus-menerus meminta maaf kepada pria. Dia berlari masuk dan mendorong pria itu. Dia datang ke sisi asisten. Dia segera membantunya berdiri. Dia bertanya apa yang terjadi. Asisten dengan sedih berkata, setelah pria mengetahui bahwa dia menjadi wakil direktur, dia tidak hanya ingin merebut rencana, tetapi juga mengorganisir karyawan untuk memukulnya.
Setelah mendengar itu, wanita, tanpa mempedulikan benar atau salah, memerintahkan pria untuk meminta maaf kepada asisten. Bagaimana jika saya bilang tidak? Kalau begitu, kamu tinggal di Afrika. Seumur hidup, pria melirik lencana. Di depan wanita, dia melemparkannya ke meja. Dia berkata tentang dosa Afrika. Siapa yang mau menderita, silakan. Dia hendak berbalik dan pergi. Wanita memanggilnya. Dia memperingatkan pria itu. Jangan berpikir karena kamu telah mencapai sedikit prestasi, kamu bisa bersikap sombong di depannya. Hari ini, jika berani melangkah maju satu langkah, biarkan dia menyesal seumur hidup. Tidak ingin, pria itu tanpa ragu keluar. Ini membuat wanita marah. Segera meminta seseorang untuk mengumumkan semua urusan yang dipegang pria itu diserahkan kepada asisten untuk ditangani. Meskipun karyawan tidak puas, mereka hanya bisa mengikuti perintah. Asisten melihat situasi itu, segera meminta wanita itu untuk tidak marah. Lagi pula, pria itu adalah senior di perusahaan. Sulit untuk diterima dalam waktu singkat. Perintah pemindahan, lebih baik kita menggunakannya makan malam nanti. Untuk meredakan suasana, wanita itu dengan tegas setuju setelah mendengar. Sementara itu, para mitra bisnis melihat pengumuman yang dikeluarkan wanita itu, menyadari bahwa pria itu akan dipindahkan ke Afrika. Mereka semua ingin menemui dia untuk bertanya lebih jelas. Jika benar-benar harus pergi ke Afrika, maka investasi mereka akan ikut ke Afrika. Sementara itu, wanita itu menerima berita tentang penarikan investasi dari mitra bisnis. Asisten melihat situasi itu dan berkata, begitu pria itu pergi, karyawan perusahaan secara kolektif mengundurkan diri. Mitra bisnis juga menarik investasi mereka. Wanita itu yakin bahwa ini adalah ulah pria itu. Segera mengejar keluar, menghentikan pria yang hendak pergi, mempertanyakan dia karena cemburu pada asisten, menghasut karyawan untuk mengundurkan diri, masih membicarakan di belakang dengan mitra bisnis. Apakah ingin menghancurkan perusahaan? Namun pria itu berkata, jangan menyalahkan semua masalah hanya pada cemburu. Ini akan membuat wanita terlihat tidak mampu. Dan lucu melihat dia masih berani berkata bahwa mitra bisnis itu bisa bekerja sama dengan perusahaan. Semua itu berkat kemampuannya sendiri. Pria itu dengan sinis berkata kepada wanita, apa yang dia sebut kemampuan hanyalah menandatangani dokumen di kantor, mengatur kerajaan yang dia bangun dengan susah payah. Selain gelar sebagai ketua dewan, apalagi yang telah dia berikan untuk perusahaan? Wanita itu segera membantah. Tanpa tanda tangan dan capnya, proyek yang dibawa kembali hanyalah tumpukan kertas sampah. Jika bukan karena dia merencanakan dengan cermat dan menjaga stabilitas, bagaimana perusahaan bisa sampai pada hari ini? Melihat pria itu masih meragukan kemampuannya, dia akan menelepon mitra bisnis agar dia bisa mendengarnya sendiri. Bagaimana mereka semua mendukung diri mereka sendiri. Tidak perlu bertarung, kami sudah datang.